Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 1 April 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di ruas Jalan Namangkoba pada Kamis 31 Maret. Di hari dan lokasi yang sama, kecelakaan terjadi 2 kali dan sama-sama menelan korban jiwa. Kondisi ruas jalan yang lancar, lurus, dan tanpa hambatan diduga membuat para pengendara mengebut sehingga berisiko besar terjadi kecelakaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Arya Bima Mahendra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribunas dimanapun Anda berada. Pertama-tama memang benar perlu saya sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 telah terjadi sebanyak 2 kali peristiwa laka lantas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di ruas jalan Namangkoba. Diketahui 2 peristiwa tersebut terjadi di 2 lokasi yang tidak terlalu jauh dan keduanya sama-sama menelan korban jiwa. Perlu saya sampaikan untuk peristiwa pertama ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB pagi, di mana ada laka lantas yang melibatkan 2 mobil, ini mobil berjenis carry pickup dengan mobil minibus jenis Daihatsu Xenia. Kejadian itu membuat Debbie Hermawan yang merupakan kernet dari mobil pickup tersebut meninggal dunia karena terpental dari mobil dan masuk ke dalam selokan. Sementara itu, pada kejadian yang kedua terjadi pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB, kala itu saat cuaca sedang hujan cukup deras, yang mana kejadian laka lantas kedua tersebut melibatkan 1 buah mobil Toyota Hilux yang diduga terlibat laka tunggal karena mengalami oleng ataupun hilang kendali dan berujung menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, diketahui sopir dari mobil Toyota Hilux tersebut atas nama Setika Rubianto berumur 39 tahun juga meninggal di lokasi karena mengalami luka pada bagian kepala dan hidung yang mengeluarkan darah. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka Tengah, AKP Nanang Suwardi, diketahui memang pada hari tersebut sudah ada 2 kejadian laka lantas yang memang menyebabkan 2 orang tewas. Disampaikan juga bahwa memang di ruas jalan Namangkoba itu terbilang ruas jalannya cukup lancar, lurus, sehingga menyebabkan banyak pengendara yang tancap gas ataupun mengebut dan kerap kali membuat pengendara itu mengantuk karena kondisi jalannya mulus serta berujung dengan hilangnya fokus berkendara. Untuk itu, Kasat Lantas Polres Bangka Tengah AKP Nanang Suwardi menghimbau agar masyarakat tetap senantiasa fokus dalam berkendara dan berhenti jika memang dalam kondisi mengantuk. Beliau meminta agar masyarakat selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara dan mengutamakan keselamatan serta jangan kebut-kebut di jalan. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Vicky Prasetyo kalah tinju melawan mantan anak sambungnya, Aska Corbuzier. Lelaki yang menyebut dirinya gladiator itu telah melakukan pertandingan semaksimal mungkin. Vicky sendiri mengakui jika dirinya hari ini telah mengalami cedera di bagian kaki sehingga pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ihwana Mutuahmiko, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ihwana. Ya, terima kasih rekan Mei. Untuk pertandingan Vicky Prasetyo melawan Aska sendiri sudah dilaksanakan tadi malam pukul 20.00 WIB. Acara tersebut diselenggarakan di kawasan Tangerang Selatan dan terlihat Deddy Corbuzier pun datang untuk menyaksikan anaknya bertanding dengan mantan ayah sambungnya. Untuk pertandingan sendiri hanya mencapai 2 babak saja. Ketika melanjutkan babak ketiga, Vicky Prasetyo tak lagi bisa melanjutkan permainan sehingga akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Aska Corbuzier. Seperti itu, rekan Mei. Terima kasih Ihwana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pengadilan Negeri Manado melaksanakan eksekusi 27 ruko di Jalan Pierre Tendian Boulevard Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 31 Maret. Dari sekian banyak ruko yang dieksekusi, lokasi Ruko Pemuda Pancasila Kota Manado yang paling menjadi sorotan. Pasalnya, di dalam ruko diduga sudah dijadikan tempat kos dengan 15 kamar di dalamnya. Tak hanya itu, banyak botol minuman keras serta lem yang ditemukan anggota saat melakukan eksekusi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Randy Umar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Randy. Silakan Randy dengan laporan Anda. Tentang kejadian yang barusan terjadi pada kemarin, di mana pihak Pengadilan Negeri Manado melakukan eksekusi di Jalan Boulevard, tepatnya di depan Hotel Quality Manado. Nah, di situ Pengadilan Manado melakukan eksekusi 27 ruko dan dibantu dengan pengamanan dari pihak kepolisian Polda Sulut dan Polresta Manado. Nah, menariknya Tribuners, di saat kami memantau juga dan melihat langsung eksekusi ini, yang paling menonjol adalah eksekusi di Ruko Pemuda Pancasila Kota Manado. Nah, ternyata di situ sudah tidak dijadikan lagi fungsi dari kantor Pemuda Pancasila. Malahan setelah kami telusuri, memantau langsung kondisi di atas, ternyata ruko tersebut sudah diduga telah dijadikan tempat kos-kosan karena terdapat kamar-kamar di dalam tribun. Dari lantai 2 sampai lantai yang ketiga, sekitar ada 10 kamar yang kami pantau. Sudah ada bilik-bilik kamar, ada juga lemari-lemari, dan kondisi pun sudah gedung itu membilang sudah sangat dan tidak mengenakan. Baunya sangat menyengat, Tribun sudah sangat kotor pokoknya Tribuners. Kondisi di saat pihak kepolisian bersama Pengadilan Manado melakukan eksekusi di situ Tribuners. Nah, Tribuners, saat melakukan eksekusi tidak ada tanda-tanda perlawanan apapun, baik dari pemilik ruko Tribuners, dan semuanya berjalan dengan baik hingga polisi pun melakukan eksekusi di ruko-ruko yang lain Tribuners, ruko-ruko di tempat lain. Jadi ada total 27 ruko yang dieksekusi. Nah, pihak pengacara pun saat dikonfirmasi mensyukuri bahwa semua berjalan dengan baik karena permasalahan ini sudah cukup lama, permasalahan ini sangat rumit hingga akhirnya Tribuners semua bisa berjalan dengan baik kemarin dan eksekusi pun telah selesai. Laporkan dari Manado, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Randy Umar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria berinisial J, berusia 36 tahun di Karwas Benggong Dalam, Batam pada Senin 23 Maret. Penangkapan itu dilakukan hanya berselang kurang dari 2,5 jam setelah kejadian. Adapun modus pelaku membunuh korban ialah karena merasa tersinggung oleh perkataan korban. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roni Lodolaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Roni. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Batam, bahwasannya polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap Jeffrey yang dilakukan oleh rekannya Holmes pada Senin 28 Maret 2022 yang lalu. Holmes ditangkap di sebuah ruko kosong di kawasan Bengkong, Batam.
kurang dari 2 jam pasca kejadian. Kapolresta Barelang Kompol Nugroho Tri Nuryanto menjelaskan bahwa modus pelaku membunuh korban karena merasa sakit hati, kerap kali mengeluarkan kata-kata kotor kepadanya. Antara korban dan pelaku adalah sama-sama berprofesi sebagai sopir angkutan umum, dan mereka sudah saling mengenal cukup lama. Sebelum menghabisi nyawa korban, keduanya sempat minum minuman keras ya, jenis tuak di salah satu warung di kawasan Bengkong, Batam. Karena sudah terpengaruh dengan alkohol, korban sempat mengeluarkan kata-kata kotor pada pelaku, sehingga terjadilah percekcokan mulut antara korban dan pelaku, hingga akhirnya berujung dengan penikaman terhadap korban. Pelaku menikam korban di bagian leher ya, dan menggunakan gunting yang saat itu sudah disiapkan oleh pelaku. Korban sempat minta tolong terhadap keluarga setempat, namun nyawanya tak tertolong lagi saat hendak dibawa ke rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Holmes dikenakan pasal berlapis ya, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau kurungan penjara seumur hidup, dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian yang bisa kami laporkan dari Batam. Kita kembali ke Mei di studio. Terima kasih Roni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Barelang. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi pembunuhan ya, kejadian kemarin terjadi pada tanggal 28 Maret ya 2022 ya, sekitar hari Senin ya kemarin itu. Terjadi pada pukul 23.00. Jadi ini pembunuhan ini yang pertama karena sakit hati ya, sakit hati daripada pelaku kepada korban, dan di mana korban ya menurut keterangan dari pelaku ini sering menyampaikan kata-kata yang kasar ya, seperti anjing lah, pakai timak lah, babi lah. Jadi pelaku ini merasa sakit hati dengan omongan daripada korban tadi. Setelah itu ya pelaku ada niat ya, setelah itu TikTok, pertama TikTok ini ya pukul 21.00 pada tanggal 28 Maret itu ada cecok mulut antara pelaku dan korban, dan terjadi sedikit istilahnya perkelahian di situ, dan bisa dilerai oleh masyarakat yang ada di tempat itu ya, waktu itu. Dan pelaku mengancam, ya udah nanti ya tunggu saya nanti, kalau bahasa Medannya pakai, kalau kamu sor ya udah kita duel nanti ya, dan tunggu saya nanti. Setelah itu sambil ngomong ya, setelah saya nganter pelanggan saya, nanti kita ketemu lagi, kita lanjutkan lagi lah, biasanya seperti itu. Setelah pukul 23.00 ya, jadi pelaku ini habis minum tuak ya, pengakuannya ya, dengan teman-temannya di suatu warung. Dan setelah minum tuak ya, antara pukul 23.00 itu pelaku ya ada niat untuk mencegat ya, menghentikan mobil daripada korban yang sering lewat di jalur atau trek yang sering dilalui oleh korban ini. Betul ya, sekitar pukul 23.30 korban lewat, dan pelaku sudah ada di situ sambil menyiapkan gunting ya, masukkan ke celana ya, nggak panjang lebar, langsung lah di situ terjadi cecok mulut sebentar, langsung ditusuk ya, pada korban ini, pada pelaku kena kurang nadi pada di pembuluh nadi di bagian leher ya. Sebanyak 53 petani garam tradisional di Desa Nangahele, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Pulau Flores, kesulitan memperoleh bahan baku garam kasar. Pasalnya, untuk memperoleh bahan baku garam kasar, petani garam harus mengeluarkan biaya Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk membeli bahan baku dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Fuka, yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan Nofri. Baik, selamat siang rekan Mai. Dapat saya laporkan dari Maumere. Sebanyak 53 petani garam tradisional di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku garam kasar
Hal ini dikarenakan terkait dengan harganya yang mahal dan juga keberadaan garam kasar ini selama ini mereka beli di Nusa Tenggara Barat, di Bima. Dan Habibah dalam temu bincangnya dengan tribunpolres.com menyampaikan bahwa garam yang mereka beli sekitar biasanya 100.000 hingga 200.000. Namun yang menjadi titik kesulitan di sini adalah kayu bakar dan juga terkait dengan bahan baku yang biasa dipakai untuk menghasilkan garam halus. Dan selain itu pula garam ini mereka jual dengan harga yang relatif murah menurut mereka, yakni harganya 250.000 mencapai 300.000 per karung. Oleh karena itu berdasarkan pada hal ini mereka mengalami kesulitan untuk menghasilkan garam halus yang diproduksi dari garam kasar dicampur dengan air laut. Dan senada dengan hal ini juga Maize menyampaikan bahwa giat garam tradisional ini sudah mereka lakukan sejak tahun 1993 dan hingga kini masih berjalan. Namun yang menjadi kesulitan itu seperti yang tadi saya sampaikan, dan mereka juga mengharapkan bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan dalam artian memberikan bantuan sehingga produksi garam tradisional ini dapat terus berjalan dan tidak mandek, dan juga dapat meningkatkan pendapatan mereka sebagai masyarakat kecil yang notabene sebagai pegiat petani garam tradisional di Kabupaten Sika. Demikian dapat saya laporkan. Terima kasih Nofri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan para petani garam. Berikut tayangannya untuk Anda. Kendalanya garam kasar. Garam kasar, kayu. Karena sekarang kan musim hujan. Kalau garam kasar belinya kemana? Belinya di orang Bima. Per karung berapa? 100 satu karung. 100 ya? Ya harganya naik ya? Harganya naik. Dulu berapa? Yang dulu 65, sekarang 100. 100 ya? Masaknya 3 jam. 3 jam. Kalau satu drum itu bisa menghasilkan garamnya ada berapa? Setengah karung. Karena dalam satu drum itu, dalam satu karung 2 kali angkat. 2 kali angkat. Itu setengah karung ya? Satu drum setengah karung. Satu drum setengah karung. Berarti satu hari bisa berapa karung? Satu hari bisa 2 karung. 2 karung ya? Karena satu hari kan 4 kali angkat. Ya. Bisa 2 karung. Ini apa? Ada berapa pemasak garam di Desa Nanghal ini? Kami ada 53 orang. Gubernur Banten Wahidin Halim merotasi 5 pejabat eselon 2 jelang masa jabatan sebagai kepala daerah berakhir pada 12 Mei 2022 mendatang. Pada Kamis 31 Maret kemarin, Wahidin Halim melantik 5 pejabat eselon 2 tersebut di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang. Diketahui bahwa dalam pelantikan itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi dan Sekda Banten Al Muktabar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, selamat siang. Jelang akhir masa jabatan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten yang masa akhir jabatan akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022, di mana di akhir masa jabatan ini Gubernur Banten melantik sebanyak 5 pejabat eselon 2, yang mana pelantikan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di Rumah Dinas Gubernur Banten. Untuk pelantikannya sendiri ada 5 pejabat eselon 2 yang telah dilantik oleh Gubernur Banten. Yang pertama yaitu Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Nana Supiana yang dirotasi menjadi Kepala BKD Provinsi Banten. Nana menggantikan Komarudin, dan sementara Komarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Banten dirotasi menjadi Asda 1 Provinsi Banten menggantikan Septo Kalnadi. Kemudian untuk Septo Kalnadinya sendiri yang sebelumnya menjabat sebagai Asda 1 dirotasi menjadi Kepala Disnakertans Provinsi Banten menggantikan Al Hamidi. Kemudian untuk Pak Al Hamidinya sendiri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Disnaker dirotasi menjadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten menggantikan Agus Setiawan. Dan sedangkan Agus Setiawan yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata kemudian dirotasi menjadi staf ahli gubernur.
di mana pelantikan ini dilakukan oleh Gubernur Banten secara langsung di Rumah Dinas Gubernur Banten dengan dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Hajrumi dan juga Sekda Provinsi Banten Pak Al Muktabar. Demikian laporannya, Mei. Baik, terima kasih Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara mandek di angka 98% hingga akhir Maret 2022. Padahal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan JIS rampung 100% pada Maret 2022. Hal tersebut juga diungkap Anies melalui channel YouTube pribadinya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Ega. Baik, terima kasih rekan Mei. Sebelumnya mungkin koreksi sedikit. Kali ini saya mau mereportkan langsung liputan dari Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebagaimana diketahui bahwa PT Angkasa Pura II hari ini, hari Jumat 1 April 2022, telah membuka Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta yang telah mati suri selama 2 tahun lamanya karena terdampak pandemi COVID-19 untuk efisiensi dan juga menghemat kos perawatan dan listrik. Namun pada hari ini PT Angkasa Pura II telah memutuskan untuk mengoperasikan kembali Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta untuk mengurai kepadatan penduduk yang terjadi selama sepekan lalu, yaitu pada hari Sabtu 27 Maret 2022 dan 28 Maret 2022. Karena selama sepekan atau selama 7 hari belakangan PT Angkasa Pura II mencatat ada lebih dari 10.000 penumpang per harinya di Bandara Soekarno-Hatta karena kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu penumpang tidak wajib lagi untuk membawa PCR atau antigen yang menyatakan negatif COVID-19. Maka dari itu, dari tingginya angka penumpang di Bandara Soekarno-Hatta membuat PT Angkasa Pura II akhirnya membuka kembali atau mengoperasionalkan kembali Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Tercatat dari catatan PT Angkasa Pura II juga bahwa angka yang rata-rata di atas 100.000 per harinya itu, atau ada sempat juga pada tanggal 27 Maret 2022 terdapat 145 penumpang dalam waktu sehari, itu sudah mendekati 70-80% angka penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat sebelum adanya pandemi COVID-19, di mana saat sebelum pandemi COVID-19 seharinya di bandar udara terbesar di Indonesia tersebut bisa mencatat ada 200.000 penumpang seharinya. Lalu untuk 1 April 2022 ini, di hari pertama pembukaan Terminal 1A, baru ada satu airlines yang beroperasi di terminal tersebut, yaitu Airfast Airlines, yang hanya melayani penerbangan khusus ke Timika, Papua. Nanti kemudian beberapa hari berikutnya menyusul beberapa maskapai lainnya yang akan beroperasi di terminal tersebut, yaitu terdekat pada 6 April 2022, yakni
Super Air Jet Group, lalu menyusul kemudian ya, ada beberapa yaitu Sriwijaya Air Group, lalu Lion Air Group, dan juga Air Asia Group yang nantinya akan beroperasi lagi di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta yang hanya melayani penerbangan domestik seperti sebelum pandemi COVID-19. Lalu PT Angkasa Pura II juga mengatakan semisal dalam waktu sepekan lebih setelah dibukanya Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, bila ada penumpang secara berhari-hari berturut-turut mencapai atau di atas angka 140.000 penumpang per harinya, maka Angkasa Pura II juga akan membuka Terminal 1B yang berada di sebelah Terminal 1A untuk kembali mengurai penumpang supaya tidak terjadi kepadatan penumpang dan tidak terjadi klaster COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti di mana ketahui bahwa Terminal 1 ini ada 3 subterminal, yaitu Terminal 1, B, dan C. Nantinya bila memang sangat membludak penumpangnya, terutama saat Ramadan 1443 Hijriah, Terminal 1 akan seutuhnya dioperasikan, namun kembali lagi menyesuaikan kondisi di lapangan seperti apa nanti saat Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah. Begitu Mei dilaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Ega atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Bebek pada umumnya berkaki dua, namun berbeda dengan bebek milik warga Palembang yang satu ini. Bebek yang dimiliki Kemas Syahrul dan Surjanah ini memiliki 4 kaki dan postur tubuh yang badannya condong berat ke kiri. Dengan kondisi tersebut, bebek 4 kaki ini sulit berjalan seperti bebek normal lainnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Widya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Widya. Baik, terima kasih Mei. Saya mau menyampaikan itu bebek pada umumnya itu memiliki kaki dua, akan tetapi bebek yang kepunyaan dari Kemas Syahrul dan Surjanah ini memiliki kelainan, yaitu memiliki tambahan 2 kaki di bagian kaki belakang kaki kirinya. Ini bebek ini terletak di Jalan Gotong Royong, Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dan bebek yang memiliki kaki 4 ini, ia berat badannya, postur badannya itu berbeda dengan bebek yang lainnya. Ia memiliki condong ke arah ke kiri sehingga dia ketika berjalan itu akan berat sebelah. Dan Surjanah juga yang memiliki bebek kaki 4 ini ingin menjual bebeknya, akan tetapi untuk masalah harganya dia tidak bisa menyebutkan berapa harga yang akan dijualkannya. Dan bebek ini juga dia hasil perkawinan silang antara bebek Jawa dan bebek Serati. Surjanah ini sudah lama meterdaki bebek, akan tetapi baru kali ini ia mempunyai bebek yang memiliki kelainan, yaitu berkaki 4. Baiklah Mei, inilah yang bisa saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik bebek berkaki 4. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan pemilik bebek yang kelainan ini Bu ya, dengan memiliki tambahan 2 kaki, itu bagaimana Bu bisa terjadi itu Bu? Ya tidak tahu namanya dari mana bisa terjadi kan? Tidak tahu Bu ya? Tidak tahu lah. Nah kalau boleh tahu bebek itu dari perkawinan silang bebek apa itu Bu bisa jadi bebek kayak gitu kakinya? Namanya bebek Jawa sama perkawinan dengan bebek Serati. Itu perkawinannya. Berarti umur bebek sekarang ini berapa Bu bebek itu Bu umurnya? Lebih kurang 8 bulan. 8 bulan Bu ya. Itu tuh kalau boleh tahu bebeknya itu jenis kelamin apa itu Bu? Laki-laki, cowok Bu. Ini lokasinya ada di mana nih Bu? Jalan Gotong Royong, RT 29. Ibu kan gimana Bu rasa tanggapan Ibu punya bebek yang memiliki kelebihan ini, apa kelainan ini Bu? Menurut Ibu gimana Bu? Apa bahagia atau gimana? Ya bahagia, termasuk aneh juga. Dari kecil olehnya melihara bebek belum pernah terjadi kayak ini kan? Dari kecilnya tuh kira-kira usia berapa gitu tuh Ibu? Waktu Ibu melihara bebek? Lebih kurang dari 8 tahun, 9 tahun lah kali, dari kecil-kecil memang melihara bebek. Tapi baru kali ini punya bebek yang aneh ini Bu ya? Betul. Nah apakah Ibu masih apa kepikiran untuk menjual bebek itu Bu? Kalau cocok ya jual. Kalau boleh tahu harganya tuh tak tahu Ibu berapa harga? Tahu itu berapa? Itu mau hubunginya itu tuh siapa Bu? Yang nomor kemarin itu. Nomor anak Ibu Bu ya, atas nama Erik Bu ya. Ya terima kasih.
Pilkada serentak di 54 desa di Kabupaten Simeulue, Aceh berlangsung pada Kamis 31 Maret. Pihak Forkopimda Simeulue dalam hal ini dipimpin Bupati Simeulue Erli Hasim memantau langsung pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Bupati berharap di 54 desa yang sedang melakukan pemilihan kepala desa bisa berjalan dengan sukses dan tidak ada kendala. Berikut untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Mulyasno, wartawan Serambi News yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Mulyasno. Baik, selamat siang Tribuners. Dari Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dapat kami laporkan bahwasanya pada Kamis kemarin telah dilangsungkan pilkada serentak di 54 desa dari 138 desa keseluruhan di Kabupaten Simeulue berlangsung sukses, di mana dalam pemantauan kemarin bersama dengan Forkopimda di Kabupaten Simeulue dengan mengendarai sepeda motor dibagi dalam 2 tim, di mana di Kabupaten Simeulue terdapat 10 kecamatan dibagi 2 tim, 5 kecamatan 1 tim dan 5 kecamatan 1 tim lainnya. Dalam pemantauan bersama Forkopimda kemarin, dengan menggunakan sepeda motor, setiap desa yang melangsungkan pemungutan suara oleh Forkopimda berhenti untuk memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara dimaksud. Hingga sore hari, setelah selesai pemungutan suara, dapat kami laporkan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Simeulue berlangsung dengan aman, tertib, dan sejuk. Baik, terima kasih Mulyasno atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Simeulue. Berikut tayangannya untuk Anda. Simeulue ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah kita melihat bahwa antusias masyarakat yang sangat besar memberikan hak-hak demokrasinya, dan ini kita bisa saksikan dari beberapa TPS yang sudah kita masuki, dan ini tentunya adalah merupakan sesuatu gambaran bahwa masyarakat ingin mencari figur-figur untuk kepemimpinan untuk masa depan pada tingkat desa yang betul-betul memberikan semangat bagaimana membangun sebuah desa ke depan dengan baik. Tentu barangkali harapan masyarakat ini tergambar dari kehadiran masyarakat yang begitu besar untuk memberikan hak suaranya. Maka kita berharap bahwa kepada siapapun yang terpilih menjadi kepala desa pada setiap desa yang ada di Kabupaten Simeulue yang digelar pada pilkada serentak ini, lebih kurang 54 desa, kita berharap agar animonya masyarakat, keinginan masyarakat ini betul-betul bisa diterjemahkan dalam program-program perencanaan pembangunan yang akan dilakukan untuk 6 tahun ke depan. Nah, ini merupakan harapan dari masyarakat semua setelah kami melihat memantau. Dan kita berharap yang kedua, pilkada sini bisa dalam suasana yang aman, tidak terkontaminasi dengan persoalan-persoalan provokasi karena memang ada yang kalah jagoan dan sebagainya. Nah, ini kita berharap akan bisa tereliminasi dan semua pihak bisa menerima hasil keputusan demokrasi daripada masyarakat. Siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak agar kita hormati, dan siapapun yang belum diberikan kesempatan agar bisa diberikan penghargaan oleh yang terpilih oleh masyarakat. Saya pikir ini beberapa hal yang kami sampaikan. Selamat kepada seluruh kita yang akan memberikan suara. Mudah-mudahan pilihan rakyat adalah pilihan yang terbaik. Kuasa hukum Damar dan Polda Lampung mendatangi keluarga korban untuk melanjutkan proses hukum terhadap korban tindak asusila di bawah umur. Pihak kuasa hukum mendesak pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Domi.
Silakan Domi dengan laporan Anda. Baik. Halo? Oh, ya. Iya, Domi, silakan dengan laporan Anda. Baik. Kuasa hukum korban, yaitu dari Advokat Damar dan juga Polda Lampung, mendatangi keluarga korban tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Lampung Selatan. Lalu pihak kuasa hukum korban mendesak kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses atau juga laporan dari keluarga korban tindak asusila tersebut. Sedikit ringkasan kronologi ceritanya begitu. Korban saat itu berusia 5 tahun saat diadopsi oleh ayah angkatnya yang juga merupakan kakak ipar dari suami orang tua korban. Gitu. Saat usia 5 tahun, korban dibawa ke Kabupaten Lekanan untuk tinggal bersama ayah angkatnya tersebut. Karena ayah angkatnya tersebut tidak memiliki anak. Lalu, jadi korban diadopsi sebagai anak begitu. Lalu pada usianya ke-14 tahun atau 9 tahun setelahnya dari umur 5 tahun tersebut, korban dikembalikan kepada pihak keluarga karena alasan dari ayah angkatnya, karena karena takut atau ayah korban itu tidak kuat lagi atau tidak sanggup lagi tinggal sama korban begitu. Lalu setelah pulang, korban memiliki kecenderungan memiliki sikap yang berbeda dari sebelumnya begitu. Lalu orang tuanya bertanya kepada korban perihal keanehan terhadap sikap dan perilaku korban. Lalu korban bercerita kepada ibu korban bahwa sempat mendapatkan tindak asusila dari diduga ayah angkat korban tersebut. Lalu pihak keluarga korban didapat masukan dari beberapa pihak untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kuasa hukum Damar. Lalu pihak kuasa hukum selaku kuasa hukum menyarankan keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung. Lalu sudah dibuat laporannya di sekitar bulan Oktober dan November 2020. Lalu sampai saat ini belum menemukan titik terang. Namun terakhir kali mereka sudah mendatangi Mohon maaf Tribuners, reporter kami tidak bisa melanjutkan informasinya karena kendala koneksi. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kreativitas membuat barang bekas menjadi barang bermanfaat dilakukan Sapriansah, warga Hulu Sungai Tengah. Pasalnya ia menciptakan inovasi produk baru, yaitu sebuah kendaraan roda 3 yang diberi nama kendaraan angkutan serbaguna. Sapri menggunakan barang tersebut untuk mendukung usaha jasa servis alat elektroniknya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Hanani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hanani. Ya, terima kasih Mai. Selamat sore Tribuners. Kreativitas membuat barang bekas menjadi barang bermanfaat itu dilakukan Sapriansah, warga Jalan Telaga, Sungai Tabuk, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dia menciptakan produk inovasi baru berbahan barang bekas, yaitu sebuah kendaraan roda 3 diberi nama kendaraan serbaguna. Pak Sapri menggunakan kendaraan serbaguna buatannya tersebut untuk mendukung usaha servis alat elektronik, yaitu mengantar maupun menjemput barang-barang yang hendak diservis di rumah-rumah warga seperti kulkas, mesin cuci, dan barang lainnya. Ya juga untuk jasa lainnya seperti mengantar nasi kotak, usaha catering, maupun warung makan, mengangkat kayu dan papan, serta barang lainnya. Pak Sapri membuat kendaraan bermotor dari besi-besi bekas menggunakan mesin genset yang biasanya dipakai sebagai mesin tempel di sarana transportasi air yang di daerah sini disebut kelotok. Adapun barang yang dibeli itu cuman mesin bekas tadi serta ban. Untuk bahan lainnya seperti setang itu memanfaatkan rongsokan bekas sepeda elektrik, termasuk besi-besi bekas yang dia sambung sendiri dengan cara mengelas. Pak Sapri mengatakan kendaraan buatannya itu sebagai inovasi baru, serbaguna kombinasi matic. Jadi dia menyebut ini adalah karya anak bangsa yang hidup selalu tawakal, seperti itu. Untuk kendaraannya bermesin kelutuk itu menggunakan sistematik di mana pedal gas dia letakkan di bawah setang sebelah kiri. Jadi begitu mesin dihidupkan dan gasnya diinjak, kendaraannya tuh langsung melaju. Untuk kecepatannya antara 60 sampai 7 km per jam. Sapri sendiri sudah melakukan uji coba kendaraan serbaguna itu sejauh 4 km, hanya menghabiskan 1 liter bahan bakar Pertamax.
Menurutnya itu cukup hemat untuk ukuran jasa antar jemput barang jarak jauh. Jadi selain membuat angkutan barang serbaguna tadi, Pak Sapri ini juga membuat kendaraan wisata keliling untuk anak-anak berkapasitas 4 orang sama pengemudinya, kemudian juga memanfaatkan barang bekas. Namun karena menggunakan mesin pemotong rumput yang mesinnya lebih kecil dari kendaraan serbaguna tadi, jadi untuk bahan bakarnya itu lebih boros dengan kecepatan di kisaran 30 km per jam. Demikian Tribuners, kembali ke rekan Mei. Terima kasih Hanani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sapri. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang sebelumnya ini nyemprot jadi penyemprot disinfektan jalan gitulah. Waktu musim corona COVID. Bersama lurah bersama lurah. Jadi di sekitar sini Pian bikin kendaraan ini menjadi alat penyemprot. Maksudnya menyemprotkan disinfektan ke jalan-jalan melalui ini menggunakan angkutan ini. Nah, tapi diubah sudah Pak lah. Oke. Iya, Pak ada pertanyaan nih Pak, berapa model bikinnya Jar? Modelnya kada terhitung, tapi barang bekas. Namanya barang bekas paling yang pian model berapa paling? Kalau yang ada nukar-nukar kada ada juga Pak? Ya diperkirakan sekitar 3 juta kalau. 3 juta. Tapi lumayan buat angkutan tadi Pak lah, bisa bermanfaat untuk ngangkut macam-macam catering tadi lah, makanan-makanan orang jualan. Terus apalagi tadi pokoknya bahan kayu dan lain-lainnya. Jadi Sidin menerima Pak jasa antar jemput ini juga Pak lah, alat elektronik yang rusak seperti itu, seperti Perkara kecurangan pembelian solar subsidi yang menyeret salah seorang sopir truk berinisial CH di Balikpapan masih dalam pengembangan. Informasi sementara yang dihimpun kepolisian, solar subsidi yang dibeli oleh CH disimpan di penampungan bahan bakar yang berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13, Balikpapan Utara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Muhammad Zain yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Zain. Baik, selamat siang rekan Mei. Dapat dilaporkan dari kepolisian sendiri berhasil meringkus seorang sopir truk yang diduga melakukan kecurangan di saat melakukan pembelian solar subsidi di salah satu SPBU di Kota Balikpapan. Adapun untuk modus operandinya sendiri, dari sopir truk tersebut melakukan modifikasi di bagian tangki, yang dimana untuk standar dari ataupun normalnya satu unit truk roda 6 mampu menampung hingga 200 liter, ini dimodifikasi sehingga mampu menelan solar hingga 400 liter. Nah, untuk penjelasannya sendiri dari kepolisian, tangki seukuran ataupun yang bervolume 400 liter tersebut tidak terhubung langsung dengan sistem pergerakan mesin, sehingga untuk tersangka di sini melakukan modifikasi ataupun membuat tangki tersebut khusus untuk menampung solar subsidi untuk kemudian ditampung di Jalan Soekarno-Hatta KM 13 Kecamatan Balikpapan Utara. Sementara untuk menyokong pergerakan mesin, tersangka menggunakan satu tangki khusus yang sifatnya terbatas, di mana untuk tangki khusus tersebut hanya mampu menampung 40 liter saja. Jadi untuk truk tersebut yang digunakan oleh tersangka CH murni digunakan untuk menampung ataupun melakukan pembelian solar subsidi, kemudian disimpan sementara untuk diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan solar tersebut. Dari kepolisian sendiri sudah memastikan bahwa solar subsidi yang dibeli oleh tersangka CH ini disalurkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan dan juga pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Hanya saja dari pihak kepolisian masih dalam pengembangan
mengenai perusahaan mana saja yang menerima aliran solar subsidi dari tersangka CH. Karena dari tersangka CH sendiri hanya melakukan penjualan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga bisa menekan pengeluaran dari para pengusaha perkebunan dalam hal ini sawit dan tambang batubara. Untuk saat ini dari pihak kepolisian baru menangkap ataupun mengamankan 1 orang tersangka, namun untuk pihak yang melakukan modifikasinya sendiri saat ini juga masih dalam pencarian dari kepolisian, termasuk juga siapa-siapa saja kemungkinan oknum dari SPBU yang turut terlibat atas pembelian solar subsidi dengan cara ilegal tersebut. Cara yang sudah dilakukan oleh tersangka CH sendiri sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan terakhir, tepatnya di saat antrean solar subsidi sudah mulai ramai di Kota Balikpapan, khususnya di beberapa SPBU, tepatnya di 4 SPBU yang ada di Kota Balikpapan. Mengenai 1 tersangka ini, tersangka CH, saat ini sudah diamankan di Polda Kaltim untuk melanjutkan proses hukum. Adapun ancaman dari pihak kepolisian terhadap tersangka CH ini diancam pidana penjara sampai dengan 5 tahun penjara. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan berupa 1 unit truk, kemudian juga solar subsidi sebanyak 400 liter. Seperti itu rekan yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di tengah sulitnya mendapatkan minyak goreng curah di pasaran, pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar operasi pasar minyak goreng curah pada Kamis 31 Maret kemarin. Dalam kegiatan itu, Pemkab menyediakan sebanyak 2.500 liter yang diperuntukkan untuk masyarakat, khususnya pedagang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Eki. Ya, baik, terima kasih Dea. Terima kasih Mei. Selamat siang Tribun News. Dapat saya laporkan bahwa operasi pasar minyak goreng curah di Kabupaten Majalengka kembali digelar pada Kamis kemarin. Kegiatan itu dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Cigasong. Nah, dalam kegiatan tersebut ada ratusan warga yang menyerbu, di mana warga yang mayoritas pedagang itu memenuhi kantor Kecamatan Cigasong. Nah, pantauan saya di lokasi kemarin bahwa operasi pasar ini mayoritas dihadiri oleh emak-emak ya, yang rela datang sejak pagi demi membeli minyak goreng curah seharga 14.000 per liter atau 15.500 per kilogramnya. Selain dipadati para emak-emak, operasi pasar ini juga diwarnai dengan antrian jerigen. Nah, tampak dari pantauan saya ada ratusan jerigen yang mengular di tengah-tengah warga tersebut. Nah, para warga yang hadir membawa sejumlah jerigen itu tentunya untuk diisi oleh minyak goreng curah yang dimana saat ini nilai langka. Nah, pihak penyelenggara pun sibuk yang mengatur dengan menyimpan jerigen masing-masing warga sesuai nomor antrian. Nah, sementara para warga diminta menunggu di tempat yang telah disediakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, salah satu warga yang bisa saya wawancarai bernama Sofi mengatakan bahwa dirinya bersyukur ya adanya operasi pasar tersebut. Pasalnya selama ini dirinya kebingungan untuk mencari minyak goreng curah yang hilang ya di pasaran. Nah, pada operasi pasar minyak goreng curah ini warga tampaknya sudah datang antri sejak pukul 7 pagi ya. Nah, mereka menganggap atau khawatir tidak kebagian minyak goreng jika datang terlalu siang. Nah, Sofi pun yang berprofesi sebagai pedagang akhirnya mendapatkan minyak goreng curah sebanyak 20 kg sesuai kesepakatan bahwa setiap orang hanya dapat maksimal 20 kg saja. Nah, Camat Cigasong bernama Supardi Ningsi yang bisa saya wawancarai juga bahwa
mengatakan bahwa operasi pasar minyak goreng curah ini diperuntukkan untuk para pedagang dan masyarakat umum, di mana pemerintah daerah dalam hal ini bekerja sama dengan salah satu distributor minyak goreng menggelar operasi pasar minyak tersebut. Nah, dalam kegiatan kali ini camat menyebut pihaknya menyiapkan sebanyak 2.500 liter. Jumlah itu akan disuplai atau telah disuplai kepada ratusan warga, yang mana per orang diberi jatah 20 kg. Nah, sementara dalam operasi pasar minyak goreng curah tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk mengajak warga untuk vaksin ya. Jadi warga yang hendak membeli minyak goreng curah diminta untuk menunjukkan kartu vaksin. Nah, nantinya jika warga yang belum vaksin dosis pertama maupun dosis kedua, kepolisian sektor Cigasong akan membawa warga tersebut untuk divaksin ke puskesmas setempat. Nah, demikian Mei yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Eki atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Cigasong, berikut tayangannya untuk Anda. Ya betul, hari ini memang ada penyaluran operasi pasar minyak goreng curah di wilayah Kecamatan Cigasong yang menjadi sasaran utamanya adalah UMKM, pedagang ecer, tetapi juga boleh untuk masyarakat umum. Memang ini kondisinya kita satu kupon untuk 20 kilo. Jadi masyarakat ada yang bergabung untuk 20 kilo itu, ada juga yang untuk para pedagang memang langsung 20 kilo satu kupon untuk satu orang. Itu termasuk juga pedagang yang di pasar? Iya, termasuk juga pedagang yang di pasar itu sudah include ada dari kami di sini. Apakah ini untuk menjelang ini hari Ramadan besok? Betul sekali, ini merupakan terobosan dari pemerintah daerah bekerjasama juga dengan Polres Majalengka, bahwa menjelang Ramadan ini kemarin disinyalir ada kelangkaan minyak goreng curah di pasaran, sehingga pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menjamin ketersediaan stok minyak curah, terutama untuk rakyat-rakyat yang menggunakan minyak goreng curah untuk berjualan, berdagang, apalagi untuk menjelang puasa atau Ramadan nanti. Berapa ribu liter sekarang Bu yang disiapkan? Untuk Kecamatan Cigasong kita mendapatkan pasokan 2.500 liter. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax mulai Jumat 1 April. Kenaikan harga Pertamax berbeda-beda di setiap provinsi, berkisar dari Rp3.500 per liter hingga Rp3.550 per liternya. Untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamax naik dari harga Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Kenaikan harga Pertamax membuat warga menyerbu BBM jenis Pertalite. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Ibnu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Ibnu. Jadi harga Pertamax naik dari 9.000 menjadi 12.500, namun tidak ada antrian panjang mengisi Pertalite di SPBU Semangkat Kabupaten. Meski begitu, tetap saja ada beberapa orang melakukan penggantian bahan bakar dari Pertamax menjadi Pertalite. Jadi PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax mulai hari Jumat hari ini tanggal 1 bulan 4 2022 sejak pukul 00.01. Dikutip dari Pertamina.com, penyesuaian harga tersebut mengimplementasikan keputusan Menteri SDM tentang formula harga dasar untuk memperhitungkan harga jual eceran bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Jadi kenaikan harga Pertamax berbeda-beda di setiap provinsi, namun kenaikan berdasarkan harga dari mulai 3.500, 3.000 hingga 3.500. Untuk wilayah Jawa Tengah, di Kabupaten Klaten, Koordinator lapangan Muhtarom saat ditemui di SPBU Semangka di Jalan Maya Kusmanto nomor 40 Kecamatan Klaten Tengah di Kabupaten Klaten menjelaskan juga sejak pagi masih banyak yang membeli Pertamax meskipun mengalami beberapa penurunan. Namun dia menjelaskan bahwa penurunan tersebut
belum signifikan karena banyak pengguna Pertamax masih menggunakan jenis BBM Pertamax lantaran spesifikasi kendaraan yang digunakan mewajibkan menggunakan Pertamax gitu. Termasuk penggunaan mobil low liter atau SUV atau mobil dengan ramah lingkungan ya rata-rata tetap menggunakan bahan bakar Pertamax sesuai dengan nilai oktan yang disarankan, yaitu adalah ton 92. Kalau dilihat dari penjualannya pagi ini masih biasa, tidak ada banyak perubahan, dan Muhtarom juga menjelaskan bahwa sejak pagi melayani pembeli terlihat tidak banyak perbedaan dari Pertamax ataupun Pertalite untuk pembelian harian, dan di SPBU juga menyediakan bahan bakar jenis turbo. Untuk konsumsi harian di SPBU tersebut untuk Pertalite sendiri kisaran dari 4.500 hingga 5.000 liter per hari, sedangkan untuk Pertamax dengan RON 92 itu mencapai 1.500 per liter dalam satu hari, sedangkan hal yang berbeda jauh untuk Pertamax turbo dengan nilai oktan lebih dari 92. Namun Muhtarom menjelaskan kemungkinan dia menduga bahwa akan ada peralihan konsumsi BBM dari Pertamax menuju Pertamax turbo atau dari Pertamax menuju Pertalite. Itu dikarenakan konsumsi atau daya beli masyarakat yang berbeda. Beberapa orang yang dapat diwawancarai tadi menjelaskan bahwa salah satunya Muhammad Irfan, dia menjelaskan bahwa di tempatnya di Klaten dia memutuskan untuk menggunakan Pertalite lantaran harga Pertamax untuk saat ini cukup mahal, selisihnya 3.500, sedangkan dia menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan harian begitu, dan itu sangat memberatkan. Jadi rekannya. Ya, baik, terima kasih Ibnu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pelaku dugaan penyelundupan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah dari Labuan Bajo ke Sape, Nusa Tenggara Barat, kabur sesaat sebelum dibekuk Pangkalan Angkatan Laut Labuan Bajo pada Kamis 31 Maret. Pelaku yang berjumlah lebih dari 1 orang melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan berenang ke pesisir, lalu kabur menuju area hutan di Desa Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Gesio Viana, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gesio. Baik, selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, upaya penyelundupan sebanyak 5,5 ton bahan bakar minyak jenis minyak tanah digagalkan oleh pihak Lanal Labuan Bajo Kamis kemarin. Di dalam pengungkapan kasus tersebut, terdapat sejumlah pelaku yang berhasil kabur atau berhasil melarikan diri sesaat sebelum diamankan oleh tim yang berjumlah 9 unit dari Lanal Labuan Bajo. Saat dikonfirmasi, dalam hal ini Komandan Lanal Letkol Pelaut Roni mengatakan bahwa pengungkapan dugaan kasus penyelundupan tersebut berawal dari informasi yang didapatkan pihak intelijen, dan dari hasil pengembangan ditemukan bahwa terjadi aktivitas bongkar muat di area perairan sekitar Gua Rangko, Desa Tanjung Boleng. Saat tim berusaha untuk melacak dan mendekati kapal kayu yang dijadikan sebagai sarana atau kendaraan untuk mengangkut 5,5 ton minyak tanah dari Labuan Bajo ke Sape, itu terjadi kendala di mana terjadi keadaan air laut yang surut. Hal ini cukup menyulitkan sehingga mengakibatkan personil Lanal Labuan Bajo tidak bisa mendekat dan melakukan pengamanan maupun juga penahanan terhadap terduga pelaku. Setelah menunggu beberapa saat, barulah tim melakukan pengecekan terhadap kapal tersebut. Namun para
diduga para penyulup ini telah kabur ke pesisir dan melarikan diri ke area hutan. Namun demikian, pihak personel Lanal Labuan Bajo telah mengantongi nama baik itu pemilik dari kapal tersebut maupun juga para pelaku yang terlibat. Selanjutnya, kasus tersebut akan diserah terimakan ke Polres Manggarai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan hingga Jumat pagi tadi terpantau bahwa 5,5 ton minyak tanah tersebut masih berada di Pelabuhan Pelni Labuan Bajo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Danlanal Labuan Bajo. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita melaksanakan tangkap tangan berupa barang bukti sekitar 279 jerigen minyak tanah. Nah, di mana minyak tanah itu kita kalkulasi totalnya jumlahnya sekitar 5.500 liter atau 5,5 ton. Nah, jadi kronologinya demikian. Pada pagi hari kita pukul 04.00 kita mendapatkan informasi data intelijen dari anggota kita bahwa di sekitar perairan Pulau Rangko di Tanjung Boleng itu ada kegiatan bongkar muat kapal, di mana bongkar muat itu agak mencurigakan karena mengarah kepada bongkar muat jerigen-jerigen. Ya. Oke. Akhirnya saya memerintahkan ke patroli yang ada di perairan sekitar perairan Rangko. Dalam hal ini adalah kita menggunakan satu sea radar dengan 9 tim yang biasa kita laksanakan dengan patroli rutin pada hari ini untuk melaksanakan penyelidikan awal dan pendekatan ke sana. Dan ternyata benar, pada saat kita melaksanakan pendekatan di sana didapat ada kegiatan bongkar muat oleh sebuah perahu kayu yang panjangnya kurang lebih 12 meter yang warnanya putih. Nah, pada saat kita mendekat, kita ada sedikit kendala. Karena apa? Posisi laut pada posisi surut. Namun secara visual dengan teropong kita lihat di situ ada kegiatan bongkar muat dari kegiatan bongkar muat jerigen-jerigen tadi itu. Kemudian pada saat posisi pasang yang aman, kita melaksanakan pendekatan ke posisi di situ. Ternyata pada saat kita pendekatan itu dengan kita mempertimbangkan bahaya navigasi untuk menghindari hal yang tidak inginkan seperti kecelakaan karam, karena mereka monitor, mereka ternyata kabur semua, nyemplung ke laut. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara mandek di angka 98% hingga akhir Maret 2022. Padahal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembangunan JIS rampung 100% pada bulan Maret 2022. Hal tersebut diungkap Anies melalui channel YouTube pribadinya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Nur Indah Farah Audina, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Farah. Baik, Mei dan rekan Tribuners, bisa disampaikan bahwa Jakarta International Stadium atau biasa dikenal dan disingkat dengan nama JIS menjadi hal yang dibanggakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta wakilnya Ahmad Riza Patria. Di berbagai kesempatan mereka berdua kerap membanggakan JIS karena stadion ini memang dibangun untuk warga Jakarta dan nantinya menjadi kebanggaan warga Jakarta. Kemudian dalam akun
YouTube pribadinya, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pembangunan JIS sendiri akan rampung 100% pada Maret 2022. Namun sayangnya hingga 31 Maret 2022 pembangunan JIS yang dikatakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Syarif mengatakan bahwa pembangunan JIS baru sampai di tahap 98%. Adapun Syarif menjelaskan bahwa 2% sisanya merupakan finishing yang berarti masuk dalam proses pembersihan atau cleaning. Kendati begitu, Syarif tak mengatakan bahwa dia tidak membenarkan statement dari ucapan Gubernur Anies yang sempat diucapkan melalui channel YouTube-nya. Ia terkesan membela Anies dan mengatakan bahwa secara konstruksi pembangunan memang sudah mencapai 100%, namun bagian finishing lah yang membuat secara total keseluruhan pembangunan ini tersisa 2%, sehingga totalnya baru mencapai 98%. Kemudian, dalam kesempatan kemarin juga pada Kamis 31 Maret 2022, saya sudah melakukan visit atau kunjungan ke Jakarta International Stadium, di mana saya sempat menjajaki rumput yang memang digadang-gadang memiliki standar internasional, di mana rumput hybrid ini berguna saat hujan, lapangan tidak menjadi becek karena menyerap dalam hitungan detik. Adapun komposisi dari rumput tersebut di mana 95% rumputnya merupakan rumput alami dan 5%-nya merupakan rumput sintesis yang berasal dari Italia. Kemudian bisa saya sampaikan juga rekan Tribuners bahwa di Jakarta International Stadium sendiri memiliki skydeck, di mana nantinya skydeck ini diperuntukkan untuk warga. Nantinya warga bisa berlari dari ketinggian di atas 70 meter atau sempat diungkapkan oleh Gubernur Anies melalui unggahan di Instagramnya, di mana bisa melihat sunset atau bisa melihat keadaan Jakarta, termasuk bisa melihat sirkuit Formula E yang nantinya bakal dilangsungkan pada 4 Juni 2022 mendatang. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Nurinda Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 60% dari 190 pedagang pasar Nyanggelan, Desa Adat Panjer, Kota Denpasar, Bali, dilibatkan dalam program digitalisasi transaksi di pasar tradisional oleh Bank Negara Indonesia. Launching digitalisasi transaksi dihadiri langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Menurut Kepala BNI Regional 8 Bali Nusra, I Gusti Nyoman Dharma Putra, upaya digitalisasi transaksi menggunakan QRIS BNI ini selaras dengan perkembangan zaman di era modern. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Adrian. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa hari ini pemerintah Kota Denpasar bersama unsur dari perbankan seperti Bank Indonesia dan juga BNI tadi melaunching Digitali Pasar yang berada di Pasar Nyanggelan, Desa Adat Panjer di wilayah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dan saat peluncuran digitalisasi pasar tadi juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Kepala Perwakilan BI Bali, Bapak Trisno Nugroho, dan juga Kepala BNI Regional 8 Bali Nusra. Dan tadi Wali Kota juga langsung meninjau penerapan digitalisasi di mana Bank BNI menerapkan digitalisasi menggunakan sistem QRIS di 60% pedagang dari sekitar 190 pedagang yang ada di Pasar Nyanggelan Panjer. Dan dari penerapan digitalisasi ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan nilai transaksi dan juga untuk menyelaraskan perkembangan di era modern saat ini, di mana saat ini era digital semakin maju dan teknologi juga harus diimbangi oleh pasar-pasar tradisional agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Dan juga digitalisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di pasar tradisional dan juga memberikan manfaat bagi para pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional. Dan pasar Nyanggelan tersebut juga merupakan pasar terbaik atau
pasar terbaik yang ada di Indonesia dengan menerapkan pasar sehat dan juga pasar aman. Tentunya pasar Nyangelan ini diharapkan menjadi pilot project untuk kedepannya pasar-pasar di wilayah Bali untuk menerapkan digitalisasi serupa, sehingga program digitalisasi ini atau pembayaran dengan non tunai ini dapat segera disebarluaskan secara masif kepada masyarakat. Dan tadi saat peninjauan juga pedagang meskipun sempat mengalami kesulitan karena baru pertama kali, namun pihak dari BNI terus memberikan sosialisasi dan edukasi ke depannya secara bertahap dan berproses, sehingga para pedagang yang mayoritas berusia lanjut atau berusia tua dapat, dan juga awam dengan gadget ini dapat mengoperasikan sistem digitalisasi menggunakan kris ini, sehingga mereka ke depan tidak lagi kesulitan dalam bertransaksi. Mei. Ya, baik, terima kasih Adrian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah berhasil menjadi juara Liga 3 Nasional putaran 2021-2022, kesebelasan Karo United pulang kampung ke Kabupaten Karo pada Kamis 31 Maret. Tim berjuluk Laskar Simbisa ini pulang dari Sidoarjo menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Setelah tiba, Karo United diarak oleh para pendukung yang dikenal dengan julukan Karo Mania langsung menuju kota Medan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Nasrul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nasrul. Ya, selamat sore Mei dan rekan Tribuners sekalian. Benar sekali, kemarin setelah berhasil menjadi juara pada pertandingan Liga 3 Nasional putaran 2021-2022, kesebelasan Karo United yang telah menyabet juara pulang kampung ke Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kemarin setelah tiba dari Sidoarjo dan mendarat di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, kesebelasan Karo United bersama tim langsung disambut oleh pendukung Karo United yang dijuluki dengan nama Karo Mania. Dari bandara mereka langsung diarak menuju ke kota Medan, dan sampai di kota Medan mereka langsung diundang oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk bersilaturahmi, dan di sana juga Gubernur menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bangganya kepada tim dari Sumatera Utara yang berhasil menoreh kemenangan di Liga Nasional begitu. Setelah kembali dari kota Medan, kesebelasan bersama tim Karo United langsung bergerak menuju ke Kabupaten Karo begitu. Sesampainya di Brastagi, mereka juga langsung disambut oleh para Karo Mania gabungan dari Kabupaten Karo begitu. Dari Brastagi mereka langsung diarak menuju ke Kecamatan Kabanjahe dan langsung menuju ke kantor Bupati Karo. Di kantor Bupati mereka langsung disambut oleh Bupati Karo Cori Borsbayang, dan Cori juga sama seperti Edi Rahmayadi, Cori juga menyampaikan rasa terima kasih, rasa bangganya karena kesebelasan Karo United ini sudah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Karo sendiri ke ranah nasional maupun diharapkan sampai ke tingkat internasional. Dan dia juga berharap kemenangan ini yang sudah diraih dengan susah payah agar bisa bertahan hingga nanti di Liga 2 juga. Dan dia juga berharap di pentas Liga 2 Karo United bisa turut kembali mengharumkan nama Kabupaten Karo di tingkat nasional dan bisa bersaing dengan tim-tim lainnya. Ya, seperti diketahui untuk di Liga 2 di Sumatera Utara sendiri terdapat 3 tim yang lolos, di mana 2 tim sebelumnya berada di Liga 3 seperti PSDS Deli Serdang dengan Karo United yang sekarang sudah naik kasta ke Liga 2 menyusul kesebelasan PSMS Medan begitu. Dan selain itu Presiden Karo United Theophilus Ginting juga mengucapkan puji syukurnya karena kesebelasan Karo United ini sudah berhasil melampaui harapan mereka, di mana sebelumnya manajemen itu berharap
kesebelasan ini bisa lolos ke Liga 2. Namun lebih dari itu ternyata Karo United bisa lolos ke Liga 2 dan berhasil menjadi juara pada Liga 3. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Nasrul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Karo United. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang kepada Laskars Indonesia, sudah membawa piala Liga Nasional sebagai juara 1. Luar biasa, 2,5 bulan perjuangan kita di Pulau Jawa, akhirnya target kita yang selama ini lolos Liga 2 bisa menjadi juara 1 Liga Nasional. Ini merupakan suatu anugerah dan kerja keras yang luar biasa dari Laskars Bisa. Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin menyoroti minimnya kehadiran pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan Riau saat apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla pada Kamis 31 Maret. Ia mengungkapkan hanya ada 2 perusahaan yang ikut apel gelar pasukan tersebut. Perusahaan yang tidak mengikuti apel akan dicek langsung ke arealnya terkait kesiapan personil dan peralatan damkar yang dimiliki. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mes. Selamat siang menjelang sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Pemkab Pelalawan menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada hari Kamis lalu pagi di halaman kantor Bupati, melibatkan semua instansi dan institusi yang selama ini terlibat dalam operasi pemadaman karhutla di Kabupaten Pelalawan. Namun ada satu hal yang disoroti oleh Wakil Bupati Pelalawan, Nasarudin SHMH, yang menjadi inspektur upacara. Pada saat itu hanya ada 2 perusahaan yang hadir dalam apel kesiapsiagaan, padahal ada 40 lebih perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Pelalawan. Kedua perusahaan yaitu PT RAPP dengan PT ADI Plantation. Kedua perusahaan ini datang dan membawa beberapa personil tim damkarnya serta peralatan-peralatan pemadam kebakarannya. Namun perusahaan lain tidak kelihatan hingga apel selesai. Hal itu membuat Wakil Bupati Nasarudin cukup geram karena memang proses pemadaman karhutla harusnya menjadi tanggung jawab semua komponen instansi pemerintah, institusi maupun perusahaan swasta seperti yang terjadi selama ini. Namun memang Wagub Nasarudin menilai bahwasanya operasi yang sama juga atau apel kesiapsiagaan yang sama juga dilakukan di tingkat provinsi, yaitu di halaman kantor gubernur. Bisa saja sebagian besar perusahaan juga mengikuti apel yang sama di sana. Namun Wagub Nasarudin meminta pada Polres Pelalawan dan unsur TNI lainnya untuk segera mengecek ke perusahaan tersebut yang tidak hadir itu, mengecek kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana karhutla, seperti adanya mesin pemadam kebakaran, personil, dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak hadir tersebut. Seperti diketahui sebagai informasi kepada Anda Tribuners, di Kabupaten Pelalawan dalam 3 pekan terakhir memang mulai meningkat titik panas atau hotspot, dan beberapa titik api juga sudah muncul sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Tim damkar dari berbagai instansi seperti BPBD, Satpol PP dan Damkar, tim dari TNI, tim dari Polri juga termasuk ada beberapa perusahaan sudah beberapa kali turun ke lokasi karhutla untuk melakukan pemadaman seperti yang ada di Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Langgam, Ukui, dan beberapa lokasi yang menjadi langganan karhutla selama ini. Pemda berharap semua instansi dan institusi termasuk perusahaan swasta untuk sama-sama menanggulangi bencana karhutla, termasuk melakukan antisipasi sebelum terjadinya karhutla dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun stakeholder lainnya. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk menjaga lahannya sendiri agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan ikut memadamkan apabila ada titik api yang muncul di sekitar areal perusahaannya, sehingga dapat ditanggulangi sebelum terjadinya bencana kabut asap yang sering terjadi di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, masyarakat juga diminta dan dilarang keras untuk tidak melakukan pembakaran lahan jika membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan. Demikian informasi
dari kami, Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelawan. Kembali ke studio, rekan Mei. Terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Bupati Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah, pagi ini kita apel kesiapsiagaan Karhutla di Kabupaten Pelawan beserta seluruh komponen BPBD, Polres, TNI Polri, Kejaksaan, dan PN. Jadi, dan ada beberapa perusahaan. Di pagi hari ini kita lihat partisipasi perusahaan sangat minim. Ini Pak Wakapolres menjadi intensi kita, Pak Dandim. Di mana saya lihat cuma ada RAPP, April, kemudian PTAD yang saya lihat cuma tadi. Yang lainnya saya nggak tahu apakah itu provinsi, tapi mestinya mereka mengirim perwakilan di sini karena kita mau koordinasi, dan besok kita rapat koordinasi jam 9 besok pagi di sini. Kalau mereka nggak hadir, ya nanti itu silakan Pak Polres sama Pak Dandim cek lapangan. Dan kita memang meskipun kondisinya belum ada kejadian luar biasa, tetapi kita harus siap siaga karena suhu udara Sansara ini sangat tinggi. Tapi alhamdulillah hari ini kita mendung, mudah-mudahan hujan karena sudah hampir 1 minggu tidak ada hujan. Dan kita berharap semua masyarakat Kabupaten Pelawan, mari kita jaga lahan kita, lingkungan kita, dan seluruh masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan yang ada, sama-sama kita bekerja sama supaya musibah kebakaran di tahun ini insya Allah dan kedepannya tidak ada di Kabupaten Pelawan. Amin. Ratusan orang dengan pakaian muslim berwarna putih memenuhi tepian Sungai Kayan, tepatnya di landmark Kota Tanjung Selor pada Kamis 31 Maret malam. Kedatangan mereka tak lain untuk mengikuti pawai obor menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga tampak antusias untuk mengikuti pawai obor ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pada kemarin malam, tepatnya setelah Isya atau pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ratusan warga masyarakat Kampung Arab dan juga warga masyarakat Tanjung Selor berkumpul di daerah tepian Sungai Kayan untuk melakukan pawai obor menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan pawai obor sendiri memang biasanya dilakukan tiap tahun menjelang bulan Ramadan, namun pada saat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir kegiatan tersebut harus vakum, sehingga pada kemarin malam pawai obor kembali dilaksanakan di masa pandemi. Dan memang masyarakat cukup antusias dengan adanya pawai obor tersebut karena memang sudah cukup lama tidak menyaksikan kegiatan yang mengundang cukup banyak massa. Dan saat pelepasan pawai obor tersebut, pihak pemerintah, dalam hal ini Bupati Bulungan, juga cukup antusias menyambut tradisi yang dilaksanakan tiap tahun. Namun Bupati juga tetap mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat muslim, pada saat menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan nantinya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tentu saja untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Karena memang pelonggaran-pelonggaran yang aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah saat ini tetap disyaratkan bahwa masyarakat harus memenuhi vaksinasi COVID-19, setidaknya vaksinasi dosis 2 atau vaksinasi booster atau dosis ketiga. Dan pada hari ini juga di Bulungan nanti sore baru akan dilaksanakan pemantauan hilal untuk nantinya menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Kita masih nantikan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan di Indonesia, namun memang masyarakat di Bulungan memang cukup antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Begitu rekan Medan Tribuners. Baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share.